right? Dengar, lupakan semua yang kalian tahu tentang Arnold Schwarzenegger, spandex merah, dan catchphrase konyol yang ikonik. Kalian pikir kalian tahu The Running Man? Kalian salah besar. Pada tahun 1987, Hollywood memberi kita film aksi yang menyenangkan. Tapi film itu hanya kulit luar dari kengerian distopia yang sebenarnya. Itu hanya pertunjukan sirkus yang lucu. Sekarang, siapkan diri kalian, karena tahun 2025 kita akan mendapatkan versi sejati dari mimpi buruk yang ditulis oleh Stephen King. Versi yang gelap, brutal, dan sangat relevan dengan dunia kita saat ini. Inilah The Running Man versi Edgar Wright dibintangi Glenn Powell, dan ini akan menjadi salah satu film distopia paling gila yang pernah kita lihat. Mari kita selami. Apa yang akan saya ceritakan sekarang bukan hanya tentang reboot film biasa. Ini tentang koreksi sejarah sinema. Bayangkan ini, tahun 2025. Amerika Serikat telah runtuh, ekonomi hancur, kemiskinan merajalela. Dan untuk menenangkan massa yang marah dan lapar, pemerintah menciptakan hiburan paling brutal di televisi, The Games. Dan yang paling populer dari semuanya, The Running Man. Aturannya sederhana, peserta, biasanya orang miskin atau sakit, dilepaskan. Mereka diberi 12 jam untuk bersembunyi. Setelah itu, mereka menjadi buruan bagi para hunter profesional. Jika mereka bisa bertahan 30 hari, mereka memenangkan $1 miliar dan kebebasan. Spoiler alert, tidak ada yang pernah bertahan. Kenapa ini penting? Karena versi Arnold tahun 87 mengubah protagonis kita, Ben Richards, menjadi pahlawan aksi berotot yang ingin menjatuhkan sistem. Versi novel King, Ben Richards hanyalah orang biasa, putus asa mencari uang untuk obat putrinya yang sakit. Dia bukan pahlawan, dia hanya umpan. Dan itulah inti dari teror distopia yang sesungguhnya. Oke, poin pertama, sutradara. Kita tidak mendapatkan sutradara blockbuster generik di sini. Kita mendapatkan Edgar Wright. Ini adalah berita terbesar. Wright dikenal karena apa? Pacing yang gila, editan yang super ketat, dan koreografi aksi yang sangat musikal. Pikirkan Baby Driver. Sekarang, bayangkan kecepatan dan sinematografi yang sama diterapkan pada pengejaran hidup dan mati di jalanan kota yang kumuh. Ini bukan hanya tembak-menembak, ini adalah balet kematian. Wright sendiri telah mengatakan bahwa ia ingin kembali ke akar novelnya, sebuah cerita distopian thriller yang suram. Dia tidak tertarik pada lelucon satu baris atau kostum mencolok. Dia ingin menunjukkan bagaimana media dapat memanipulasi keputusasaan menjadi hiburan massal. Ini bukan film aksi, ini adalah film thriller pelarian yang intens, dan dengan Wright di kursi sutradara, kita dijamin akan mendapatkan adrenalin yang tidak pernah berhenti. Sekarang, mari kita bicara tentang pemeran utama. I'm not trying to get myself killed in this game. So kiss my ass twice. This is why you can win this. Rules are simple. Glenn Powell. Bagi banyak orang, Powell mungkin identik dengan Tom di Top Gun Maverick atau film komedi romantis. Tapi dengarkan saya, inilah mengapa dia adalah pilihan yang brilian dan sangat sesuai dengan novelnya. Ben Richards dalam novel bukanlah binaragawan. Dia adalah mantan mekanik yang cerdas, keras kepala, dan paling penting, lemah secara fisik dibandingkan para hunter yang terlatih. Powell membawa kombinasi yang tepat dari karisma dan kecerdasan yang licik. Kita perlu percaya bahwa Ben Richards menang bukan karena otot, tapi karena ia lebih pintar, lebih putus asa, dan tahu cara menggunakan lingkungan sekitar. Powell akan memerankan seorang pria yang didorong ke batas absolut oleh sistem. Kita akan melihat perjuangan, bukan kemenangan yang mudah. Kita akan melihat wajah keputusasaan yang nyata, bukan hanya pahlawan yang tahu dia akan menang. Ini adalah pergeseran naratif besar. Ini adalah fokus pada horor psikologis, yaitu bagaimana menjadi manusia rendahan yang diburu oleh masyarakat kelas atas demi rating televisi.
Apa yang akan membedakan The Running Man 2025 dari pendahulunya adalah kedalaman tematiknya. Novel ini, yang King tulis pada tahun 1982, jauh lebih profetik daripada yang kita sadari. Ini bukan hanya tentang game show, ini tentang kesenjangan kaya dan miskin. Richards diburu karena dia miskin. Hunter dibayar mahal untuk memburunya. Kontrol media total. Seluruh negara diyakinkan bahwa Richards adalah penjahat keji yang pantas mati, dan mereka menonton dengan gembira. Kekerasan sebagai solusi. Daripada memperbaiki sistem, pemerintah mengalihkan perhatian dengan membiarkan rakyat saling bunuh di televisi. Edgar Wright akan membawa estetika yang kotor, yang terasa nyata, yang jauh dari lampu neon 80-an yang kita lihat sebelumnya. Kita harus berharap pada kekerasan yang lebih realistis dan, yang paling penting, lebih banyak fokus pada aspek thriller Richards yang mencoba untuk tetap bersembunyi, bukan hanya berlari dan menembak. Ini akan menjadi kritik sosial yang dibungkus dengan aksi thriller beroktan tinggi. Anyone can kill you. Jadi, apa yang kita dapatkan di tahun 2025? Kita mendapatkan sutradara visioner Edgar Wright yang berkomitmen untuk mengedit dan menyajikan kisah ini dengan kecepatan yang mematikan. Kita mendapatkan Glenn Powell yang akan membawa kecerdasan dan kerapuhan yang dibutuhkan oleh Ben Richards yang sebenarnya. Dan yang paling penting, kita mendapatkan janji untuk akhirnya melihat versi The Running Man yang Stephen King maksudkan, sebuah distopia yang menakutkan tentang media, keputusasaan, dan harga dari harapan. Ini bukan sekadar reboot, ini adalah definitive version. Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana Wright menggunakan sinematografi dan pacingnya untuk membuat setiap detik pengejaran terasa mencekik. Sekarang, saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian lebih suka versi aksi Arnold yang konyol, atau kalian sama antusiasnya dengan saya untuk melihat versi gelap dan setia dari novel King ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Sebutkan satu film Edgar Wright yang menurut kalian paling cocok untuk menginspirasi tone dari The Running Man. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update saat trailer pertama film ini dirilis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kalian tidak pernah menjadi umpan. I always thought this was fake. Be honest with you. And it's crazy, right? Air Nation hunting you down. Don't get your family out of slums 30 days. The entire nation hunting you down.